Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita sejatinya manfaatnya untuk kita. Agar tidak sia-sia, maka yang harus kita pahami adalah disebutkan sesuai yang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di sini disebutkan ada 4. Inilah yang harus kita pahami, harus kita pelajari sebelum kita memulai amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amalan-amalan itu tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahtaju al-amalu arba'ata asya hatta yusallim. Di sini disebutkan di dalam kitab bahwa ada 4 hal yang dibutuhkan agar amalan ibadah yang kita tunaikan selamat, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Awaluha, yang pertama, al-ilmu qabla bad'ihi, yakni ilmu. Yang pertama adalah ilmunya. Kita harus mengetahui ilmunya sebelum kita menunaikan amalan-amalan ibadah. Li'annal amal la yuslih illa bil ilmi, fa idza kana al-amal bighairil ilmi kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslih. Amalan ibadah yang kita tunaikan jika tidak disertai dengan ilmu, maka akan sering terjadi kesalahan daripada benarnya. Kewajiban kita belajar ilmu, terutama ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari, agar ibadah yang kita tunaikan benar dan sesuai apa yang disyariatkan agama. Kemudian wasani, yang kedua, an-niyah, yaitu niat. An-niyatu fi mabda'ihi li'annal amal la yuslih illa binniyat, yaitu niat sebelum memulai amalan-amalan ibadah yang akan kita tunaikan. Karena niat ini merupakan sesuatu yang sangat penting, menjadi rukunnya setiap ibadah, maka kita tidak boleh melupakannya. Apa amalan yang kita tunaikan jika tidak diawali dengan niat, maka tidak ada gunanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an-niyatu innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi semua amalan yang kita tunaikan itu tergantung dari niatnya. Asalis, yang ketiga, yaitu as-sabru fi wasatihi, sabar dalam melaksanakan amalan di tengah proses kita menjalankan amalan ibadah kita. Yakni yasbiru fihi yu'addihi ala sukuni wa tuma'nina, yakni kita sabar dalam menunaikannya dari awal sampai akhir. Maka dalam fikih disebutkan ketika sholat tumaknina menjadi rukunnya, yakni kita tenang, tumaknina dari awal sampai akhir. Kemudian ar-rabi', dan yang keempat, yaitu al-ikhlas inda firaghi li'annal amal la yuqbalu bighairi ikhlas. Yang terakhir ini adalah ikhlas, karena Allah hanya menerima ibadah kita karena keikhlasannya. Kita ikhlas ketika kita beribadah, kita harus benar-benar ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 hal inilah yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, fa inna faqihan 'aliman mutawarri'an asyaddu minasyaitani min alfi abidin. 1. Orang yang ahli fikih, alim, wirai, akan sulit bagi syaitan untuk merayunya, untuk menggodanya, dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah tanpa disertai dengan ilmu. Lebih mudah karena hanya mengandalkan rajin beribadah tanpa disertai dengan ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amalan-amalan yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.